Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we meet again, and today we are going to learn about new topic. It's about reading questions for UTBK SBMPTN. Okay, there are some questions about reading comprehension for UTBK SBMPTN. The first is finding topic or main idea. The second, finding conclusions, inference or summary. The third, finding vocabulary. The fourth, finding transition questions, and then finding information in certain paragraph. After that, finding prediction. 7, finding tone of the passage, and the last, finding restatement. We will discuss them one by one. Start from finding topic or main idea. Okay, today we are going to learn about how to answer questions about reading, and it's about the main idea questions. Jadi pertanyaan tentang main idea sangat sering ditanyakan dalam berbagai tes seperti TOEFL dan juga SBMPTN. And how identify the questions? Pertanyaan tentang main idea bisa beragam seperti what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point of the passage, with what is the author primarily concerned, and which of the following would be the best title. Jadi pertanyaan mengenai main idea bukan cuma satu macam, bisa beragam seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Now we are going to learn where to find the answer. Bagaimana kita bisa mencari jawaban dari pertanyaan mengenai main idea. The answer in this type of the questions can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi kita bisa mencari jawaban dari pertanyaan jenis ini dengan membaca awal dari setiap paragraf. And how to answer the questions. Ini adalah step-step bagaimana kita mencari jawaban dari pertanyaan mengenai main idea. Yang pertama, read the first line of each paragraph. Kita baca awal dari setiap paragraf. The second is looking for a common theme or idea in the first line. Jadi kita bisa mencari tema umum atau ide yang kita dapatkan dari masing-masing baris pertama dari setiap paragraf. Next, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Kemudian kita bisa membaca dengan cepat untuk di keseluruhan teks untuk mencari apakah benar kita sudah menemukan topic sentence atau topik utama dari teks tersebut. And number 4, we eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Selanjutnya kita bisa mengeliminasi atau menghilangkan atau membuang jawaban yang benar-benar sudah pasti salah, dan kita memilih jawaban yang paling tepat dari jawaban yang tersedia. And after this, we are going to try to answer some question related to this topic, asking about main idea of the passage. Okay, now we are trying to answer the questions related to the topic of the text or the main idea of the text. Sebelumnya kita akan membiasakan diri untuk membaca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian kita mencari jawabannya di teks yang dimaksud. What is the topic of the text? Jadi kita diminta untuk mencari topik dari teks. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa yang kita baca terlebih dahulu adalah awal dari paragraf pertama. Selanjutnya
kita bisa membaca awal dari setiap paragraf. Let's start. Falcon. Any of nearly 60 species of hawks of the family Falconidae, order Falconiformes, diurnal birds of prey characterized by long, pointed wings and swift, powerful flight. Kita pahami di sini disebutkan bahwa falcon adalah salah satu dari 60 spesies dari elang, yaitu masih keluarga dari Falconidae. Ini adalah sejenis burung yang aktif di siang hari, burung pemangsa yang aktif di siang hari, yang punya ciri-ciri mempunyai leher yang panjang, kemudian pointed wings and swift, sayap yang lancip dan sangat cepat, and powerful flight, dan sangat kuat atau sangat pintar dalam terbang. Next, we continue read the second paragraph. Falcons are birds of prey and are therefore known for their incredible hunting skills and being ruthless. Falcons adalah burung pemangsa yang oleh karenanya dikenal mempunyai incredible hunting skills, skills memburu yang sangat luar biasa, and being ruthless, dan tidak mengenal ampun. Dominant predator within their environment. Ini adalah predator yang dominan di lingkungan mereka. Next, the third paragraph. Peregrine falcons in the United States, however, were listed as an endangered species after their numbers dropped dangerously low between the 1950s and the 1970s. Peregrine falcons di Amerika Serikat tercatat tercatat sebagai spesies yang dalam bahaya setelah jumlahnya menurun drastis di antara tahun 1950 dan 1970. Jadi ada 3 poin di sini yang menyatakan bahwa falcon adalah burung pemangsa yang punya kemampuan luar biasa dalam skill memburu mangsanya. Kemudian saat ini jumlah falcon terbatas dan sangat dalam bahaya, artinya sudah hampir punah. Okay, back to the questions. What is the topic of the passage? Pilihan A, falcons' incredible hunting skills. Falcons' incredible hunting skill bisa kita lihat tadi hanya ada di paragraf kedua, yang artinya falcons mempunyai skill memburu yang sangat luar biasa. Itu hanya ada di paragraf kedua. Jadi belum bisa mencakup topik dari keseluruhan teks. Selanjutnya, pilihan B, the origin of falcons and their ability to survive. Asal muasal dari falcons dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Jika kita lihat di paragraf pertama, memang dijelaskan mengenai asal muasal dari falcon. Selanjutnya, their ability to survive, kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Itu juga didukung di paragraf kedua, yaitu
sebagai burung pemangsa, falcon mempunyai incredible hunting skills atau kemampuan berburu yang sangat luar biasa. But in this case, di pilihan B tidak disebutkan bahwa saat ini falcons jumlahnya semakin menurun dan terancam punah, sehingga ada something which is missing, ya, ada sesuatu yang belum lengkap yang bisa kita dapatkan di pilihan B. Jadi belum bisa mencakup topik dari keseluruhan teks ini. Next, C. Peregrine falcons which are endangered by pesticide. Jika kita lihat, peregrine falcons yang terancam punah akibat pestisida itu hanya ada di paragraf ketiga, sehingga belum bisa kita jadikan sebagai topik keseluruhan dari teks ini. D. Falcons' ability enabling them to survive despite their extinction threat. Kemampuan falcons dalam memburu tentunya sebagai burung pemangsa membuatnya bisa bertahan hidup meskipun dengan ancaman kepunahan. Bisa kita simpan dulu karena pernyataan di jawaban D ini bisa kita jadikan salah satu pilihan jawaban yang tepat, karena bisa menyimpulkan topik utama dari setiap paragraf. Next, E. How falcons survive in the captivities due to the vicious trait of nature. Bagaimana falcons bisa bertahan hidup di dalam kurungan karena ancaman dari ganasnya alam. Ini tidak kita temukan tadi di dalam teks mengenai kehidupan falcons di dalam kurungan karena ganasnya ancaman alam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Falcons' ability enabling them to survive despite their extinction threat. Jadi kemampuan falcons dalam hal memburu tentunya menyebabkan dia bisa bertahan hidup meskipun dengan ancaman kepunahan. Okay, next questions. We will answer the question related about the topic or the main idea of the text using this passage. Jadi teks selanjutnya hanya terdiri dari satu paragraf, jadi kita akan fokus membaca awal atau kalimat pertama dari paragraf ini untuk mencari the main point atau the main idea of this paragraph. Seperti biasa kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. What is the author's main point in the passage? Jadi ini adalah salah satu jenis pertanyaan mengenai topik atau main idea of the text dengan ungkapan yang berbeda. What is the author's main point in the passage? Apakah poin utama dari penulis yang dikemukakan dalam teks ini? Baik, kita akan membaca awal paragraf ini. Improved method of transportation have made distance between places seem smaller. Jadi perkembangan metode transportasi telah membuat jarak antar tempat menjadi semakin kecil. Baik, selanjutnya kalau kita membaca dengan cepat kalimat selanjutnya dari teks ini, maka akan ada perkembangan kecepatan transportasi dari tahun ke tahun. Okay, we will discuss the options of the answers. Answer A. The discovery of airplanes is an amazing starting point of modern transportation. Penemuan pesawat adalah poin dimulainya
transportasi modern yang menakjubkan. Jika kita lihat dari awal paragraf, improved method of transportation have made distance between places seem smaller. Di sini belum menyebutkan adanya penemuan pesawat. Karena jika kita runtut akan ada penemuan pesawat, tapi itu di akhir paragraf. Sebelumnya akan dijelaskan transportasi menggunakan train atau kereta. Jadi pilihan jawaban A belum bisa kita jadikan sebagai topik dari paragraf ini. Next, the development of transportation makes distance seem shorter. Perkembangan transportasi membuat jarak semakin pendek. Jika kita artikan, maksud dari pilihan jawaban B ini akan mirip dengan main idea dari awal paragraf ini. Improved method of transportation bisa kita samakan dengan the development of transportation, yang artinya sama-sama perkembangan transportasi. Have made distance between places seem smaller, telah membuat jarak antar tempat menjadi semakin kecil, smaller. Bisa kita ungkapkan kembali menggunakan kalimat makes the distance seem shorter. Jadi jawaban B, the development of transportations make the distance seem shorter. Perkembangan transportasi membuat jarak terlihat semakin pendek. Bisa kita simpan untuk menjadi the best option, ya, pilihan yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi kita bisa simak pilihan jawaban yang lain. C, time has made transportation distance smaller. Waktu telah membuat jarak transportasi menjadi semakin kecil. Bukan waktunya yang membuat menjadi semakin kecil, tapi perkembangan teknologi transportasi yang membuat jarak terlihat semakin kecil karena kecepatannya meningkat. D, time and distance are the most important part of transportation. Jarak dan waktu adalah bagian paling penting dalam transportation. Artinya tentu saja berbeda dengan topik dari teks tadi, ya. Next, E, the improvement method makes the journey more inconvenient. Perkembangan metode membuat perjalanan menjadi semakin tidak nyaman. Berdasarkan arti dari masing-masing pilihan jawaban, maka pilihan jawaban yang tepat yang mempunyai arti yang mirip dengan awal paragraf tadi adalah B, the development of transportations make the distance seem shorter. Jadi jawabannya adalah B. Okay, that's all our discussion for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.